pertama, ada pengertian neraca pembayaran itu sendiri. Menurut International Monetary Fund, neraca pembayaran yaitu suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan, barang atau jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dan luar negeri atau seluruh dunia untuk jangka waktu tertentu. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan neraca pembayaran yaitu dengan meningkatkan pendapatan nasional, di mana peningkatan pendapatan nasional yang berupa peningkatan produksi nasional akan mendorong meningkatkan ekspor hasil produksi. Hal ini kemudian akan meningkatkan nilai tukar mata uang negara sehingga meningkatkan neraca perdagangan dan akan memperbaiki neraca pembayaran Indonesia atau suatu negara tersebut. Neraca pembayaran itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, neraca berjalan. Neraca berjalan adalah perkiraan internasional mengenai pertukaran barang dan jasa suatu negara. Dan yang kedua, neraca modal. Neraca modal ini mencatat seluruh transaksi internasional yang melibatkan berbagai macam instrumen keuangan seperti investasi internasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara umum, penduduk suatu negara dapat terdiri dari neraca pembayaran, yaitu yang pertama orang pribadi atau perorangan, dan yang kedua pemerintah, dan yang ketiga perusahaan, dan yang keempat lembaga lain seperti lembaga swasta nirbala termasuk rumah sakit dan layanan sosial. Dan tujuan penyusunan neraca pembayaran itu sendiri yaitu untuk mengetahui peranan sektor luar negeri dalam perekonomian suatu negara dan untuk mengetahui aliran sumber daya antar negara dan untuk mengetahui struktur perekonomian dan perdagangan suatu negara. Selanjutnya, ada dua bentuk penyajian neraca pembayaran, yaitu yang pertama penyajian standar yang disusun sesuai dengan petunjuk manual neraca pembayaran, dan yang kedua penyajian analitis yang disesuaikan dengan kebutuhan analitis para pengambil kebijakan di masing-masing negara. Yang pertama yaitu ada pencatatan neraca pembayaran. Neraca pembayaran hanya mencatat transaksi yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan aset. Pelaku transaksi ini terbagi menjadi penduduk dalam negeri serta penduduk luar negeri. Transaksi ini meliputi transaksi barang, transaksi jasa, serta transaksi pendapatan. Dan transaksi neraca pembayaran ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu transaksi debit dan transaksi kredit. Nah, pengertian dari transaksi debit ini di mana terjadinya perpindahan uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan kredit yaitu mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua yaitu transaksi neraca pembayaran. Neraca pembayaran biasanya dicatat pada saat terjadinya transaksi serta pengalihan kepemilikan sumber daya. Neraca pembayaran biasanya menggunakan prinsip ganda, di mana pada saat pencatatan transaksi dicatat dengan nilai yang sama pada kedua sisinya, di sisi debit maupun sisi kredit. Yang ketiga itu ada penentuan nilai tukar. Nilai tukar valuta asing dapat ditentukan oleh aliran permintaan serta penawaran valuta melalui metode neraca pembayaran yang menggunakan teori aliran uang. Dalam mengantisipasi resiko yang dapat mengakibatkan fluktuasi nilai tukar mata uang, maka dapat melakukan lindung nilai atau biasa disebut dengan hedging. Hedging adalah suatu tindakan yang dapat melindungi suatu bisnis serta suatu perusahaan dalam mengurangi resiko kehilangan valuta asing yang dapat terjadinya jika transaksi suatu bisnis ataupun suatu perusahaan. Yang kedua, neraca pembayaran dalam ekonomi makro Islam. Neraca pembayaran dalam perspektif ekonomi Islam memiliki arti yang sama dengan neraca pembayaran dalam ekonomi konvensional. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam ekonomi Islam, neraca pembayaran harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.
seperti tidak mengandung riba, tidak merugikan orang lain, dan tidak merusak lingkungan. Selain itu, neraca pembayaran dalam ekonomi Islam juga harus memperhatikan pemerataan dan keadilan sosial, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang selanjutnya, tujuan kebijakan makroekonomi Islam. Tujuan kebijakan makroekonomi Islam adalah mewujudkan kehidupan perekonomian masyarakat yang diridhoi dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, yang dikaruniakan Allah dengan kebutuhan jasmani, sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan juga kebutuhan rohani, rasa aman, adil, bahagia terpenuhi. Dengan begitu, kebijakan makroekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan kegiatan ekonomi sektor moneter dan sektoril, yang hal ini masih erat kaitannya dengan neraca pembayaran, bisa berjalan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, tujuan kebijakan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam yaitu pertama, untuk menegakkan Islam di setiap aspek kehidupan masyarakat di dalam negara dan menyebarkan syiar Islam di dunia serta mempertahankan negara dan rakyat dari serangan musuh. Kedua, percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mempunyai peranan penting untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kemakmuran ekonomi. Agar mencapai kemaslahatan yang seimbang dan holistik dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang merupakan tujuan ekonomi dalam Islam, Islam memberi rambu-rambu yang jelas dalam melakukan interaksi dan transaksi. Misalnya, kegiatan ekonomi dilandasi tauhid, adil, asas kebolehan dan kebebasan, serta berorientasi pada kemaslahatan, bebas dari riba atau eksploitasi manusia, jelas objek harga dan lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang